Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Muhammad Usama, mahasiswa KPI kelas 7C dengan NIM 1224020-104. Ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen program siaran radio dengan menganalisis program siaran radio. Yang kita punya di sini ada podcast dari Raditya Dika dan juga podcast dari Do You See What I See. Dua-duanya terdapat di Spotify. Yang pertama, podcast Raditya Dika, mulai dari deskripsi programnya adalah isinya itu kayak cerita pengalaman pribadi, opini, keresahan hidup, hingga diskusi ringan dengan bintang tamu. Konten yang disampaikan santai, jujur, relevan dengan kehidupan sehari-hari pendengar, terutama generasi muda. Jenis programnya talk show, dialog, kadang juga monolog, lebih ke hiburan dan juga refleksi personal. Tujuannya udah pasti menghibur pendengar, memberikan sudut pandang baru tentang kehidupan, relasi dan proses pendewasaan. Ketiga, menjadi refleksi diri melalui pengalaman personal. Target pendengarnya remaja akhir hingga dewasa, mulai dari 18 hingga 35 tahun, orang-orang yang menyukai konten ringan, efektif dan relatable. Hostnya Raditya Dika, dia adalah seorang penulis, komika, dan juga content creator. Pemilihan tema, narasi, dan juga materinya biasanya tema diambil dari pengalaman nyata, isu keseharian, dan juga fenomena sosial yang ringan. Narasi yang disampaikan secara mengalir, jujur, dan tidak dibuat-buat, gak banyak gimmick, sehingga membangun kedekatan emosional dengan pendengar. Sponsornya sering bekerja sama brand komersial, namun penyampaian iklan dikemas tetap natural dan gak ganggu alur cerita. Durasi biasa 30 sampai 60 menit per episode. Kenapa di sini bisa dikatakan berhasil? Pertama, host memiliki kredibilitas dan juga basis penggemar yang kuat. Sebenarnya di sini di basis penggemar yang kuat ya guys ya. Karena Raditya Dika berangkat dari seorang stand up comedian. Yang kedua, konten relevan dengan kehidupan pendengar. Terus gaya penyampaian santai dan otentik. Lalu produksi audio rapi dan konsisten. Interaksi emosional dengan audiens terbangun baik. Masukan dan sarannya mungkin ada sedikit variasi format, misalnya diskusi tematik atau serial mini. Itu kayaknya lebih seru sih. Terus melibatkan perspektif narasumber dengan latar belakang berbeda agar konten lebih kaya. Itu juga. Selanjutnya di sini adalah podcast dari Do You See What I See. Podcast ini deskripsinya itu lebih ke nyajin cerita-cerita horor berdasarkan pengalaman pribadi pendengar yang dikirimkan ke host. Cerita disampaikan dengan nuansa yang mencekam dan juga dramatis. Jenis programnya udah pasti jelas, podcast horor atau enggak cerita pengalaman mistis. Tujuannya ngasih hiburan berbasis sensasi dan ketegangan, memuaskan rasa penasaran pendengar terhadap hal mistis. Target pendengarnya itu remaja hingga dewasa juga, penggemar cerita horor dan juga mistis. Hostnya ada beberapa orang dengan gaya penceritaan yang naratif. Ada, jadi hostnya itu nggak cuma satu orang, ada beberapa orang. Lalu pemilihan tema, narasi dan materi. Pertama, tema cenderung monoton, fokus hanya kepada cerita mistis tanpa penggemaman makna atau refleksi. Narasi seringkali terlalu panjang dan bertele-tele sehingga menurunkan fokus pendengar. Sponsorship relatif masih terbatas dan belum terintegritas secara kreatif dalam konten. Durasi 40 hingga 70 menit per episode. Kenapa konten ini dikatakan kurang berhasil? Pertama adalah segmentasi pendengar terlalu sempit, hanya kepada para pecinta horor saja. Kedua, minim nilai edukatif dan reflektif. Lalu resiko normalisasi ketakutan dan sugesti berlebihan, kurangnya variasi format dan sudut pandang, juga pengelolaan alur cerita yang belum konsisten. Masukan dan saran yang bisa disampaikan adalah perlu penyaringan cerita yang lebih ketat tuh. Yang kedua, menambahkan unsur refleksi, nilai moral atau psikologis juga. Juga memperbaiki struktur narasi agar lebih ringkas dan terarah. Lalu menyesuaikan durasi agar tidak terlalu panjang. Demikian hasil analisis daripada dua podcast
Yang pertama adalah podcast Raditya Dika, dan yang kedua adalah podcast dari Do You See What I See yang bisa kalian nikmati di Spotify tentunya. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.